Baik, dan pemirsa sudah sempat saya singgung tadi bahwa pada tanggal 17 Mei lalu, Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang terletak di Jakarta ini kemudian mengibarkan bendera berwarna pelangi yang merupakan bendera lambang LGBT ada di samping bendera Union Jack atau bendera Inggris. Nah tentunya ini kemudian mengundang kecaman, reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Hari ini, hari Senin, pihak Kementerian Luar Negeri memanggil Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia untuk bisa memberikan klarifikasi, memberikan keterangan apa alasannya untuk bisa mengibarkan bendera tersebut. Kita akan lihat dalam tayangan berikut ini. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memanggil Duta Besar Inggris Owen Jenkins untuk mengklarifikasi pemasangan bendera pelangi yang identik dengan LGBT di kantor Kedubes Inggris di Jakarta beberapa waktu lalu. Pemasangan bendera LGBT oleh Kedubes Inggris menuai kecaman dari berbagai pihak. Tak hanya memasang bendera, Kedutaan Besar Inggris juga membagikan unggahan yang menyertakan caption atau narasi dukungan terhadap LGBT dan menyatakan perilaku LGBT merupakan hak asasi manusia yang bebas untuk diekspresikan di akun media sosial resmi mereka dalam postingan 5 hari lalu. Pihak Kedubes Inggris berdalih pengibaran bendera LGBT pada 17 Mei lalu memperingati Hari Internasional menerangkan homofobia, transfobia, dan bifobia. Pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Besar Inggris ini kemudian memicu polemik di ruang publik. Walau langkah Kedubes Inggris itu tak bisa diintervensi pemerintah karena aturan hubungan diplomatik, namun sebuah kedutaan tetap harus menghormati aturan dan norma yang ada di Indonesia. Berdasarkan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah Indonesia. Karena di sana ada kekebalan. Namun demikian, dalam pandangan saya, Kedutaan Besar Inggris tidak menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, di mana masyarakat tidak ingin secara terbuka memperbolehkan yang berkaitan dengan LGBT. Bahkan, pengibaran bendera tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dari Kedutaan Besar Inggris karena pada saat sekarang pemerintah Indonesia sedang melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan LGBT melalui RUU KUHP. Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat panggilan kepada Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste Owen Jenkins untuk dimintai keterangan. Owen sudah mengkonfirmasi akan hadir memenuhi panggilan Kemenlu pada hari ini, Senin 23 Mei 2022. Tim TV One mengabarkan. Menurut penelusuran kami, memang setiap tahun Kedutaan Besar Inggris di berbagai negara ini mengibarkan bendera seperti ini, bendera pelangi lambang LGBT. Tapi memang di setiap tahun tidak di semua negara. Seperti contohnya pada tahun ini di Indonesia dikibarkan, tapi tidak di Malaysia. Nah ini juga mengundang pertanyaan masyarakat, di negara-negara apa saja sebenarnya dipasang ataupun dikibarkan bendera ini. Kenapa Indonesia? Karena nilai-nilai seperti ini tidak diakui oleh Indonesia, betul-betul dilarang oleh Indonesia. Apakah ini salah satu bentuk tidak hormatan Inggris ataupun Kedutaan Inggris sebagai pendatang di tanah air? Nah kita akan ulas lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya saya akan bawa Anda juga untuk bisa melihat ini adalah pernyataan yang sudah disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Ini dari Pak Teuku Faizasyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa Kementerian Luar Negeri akan meminta klarifikasi kepada Duta Besar Inggris di Jakarta atas kejadian ini dan Menlu RI telah meminta pejabat terkait memanggil Dubes Inggris. Berikutnya kita juga akan lihat ini masih dinyatakan oleh Pak Teuku Faizasyah bahwa tindakan tersebut disertai mempublikasikannya melalui akun resmi media sosial Kedubes Inggris yaitu Instagramnya, dan ini sangat atau dinilai sangat tidak sensitif dan bisa menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia. Berikutnya, Kementerian Luar Negeri mengingatkan perwakilan asing untuk dapat menjaga dan menghormati
sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya tamu yang datang ini memperhatikan betul, melihat betul nilai-nilai apa sebenarnya yang dimiliki oleh sang tuan rumah. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Ustadz Fahmi Salim. Beliau adalah anggota Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik. Gimana sehat? Alhamdulillah. Selain Pak Ustadz Fahmi Salim di sini bersama saya, kita juga akan nanti mendengarkan pendapat dari Pak Teguh Reza Shah selaku pakar hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam Kisiwan, terima kasih. Baik, Pak Reza, mungkin bisa diberikan pandangannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia ini. Banyak yang menilai ini provokatif, tidak menghormati Indonesia, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di tanah air. Silakan Pak Reza. Saya pikir ini pemerintah Inggris ini nggak sensitif ya. Kemudian juga kurang riset sebenarnya. Karena pada pertengahan Mei tahun ini, itu Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang influencer LGBT radio ya. Dan banyak tentangan dari masyarakat Indonesia. Akibatnya konten tersebut dihapus. Tampaknya pemerintah Inggris ini tidak mempelajari sensitivitas masalah tersebut. Kalau yang dikibarkannya adalah bendera Inggris berbarengan dengan bendera NATO, bendera PBB, dan juga bendera European Union, itu oke. Sehingga mengundang pertanyaan dari masyarakat Indonesia, apakah ini kebijakan resmi pemerintah Inggris? Kemudian pada saat yang sama tidak dilakukan di Malaysia dan Brunei. Dan juga pemasangan bendera seperti ini juga tidak dilakukan di negara-negara Commonwealth of Nations. Akibatnya adalah sadar atau tidak sadar, kegiatan ini sudah mengganggu Kamtipmas di dalam negeri Indonesia. Di mana kita melihat saat ini sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang garis keras dan sehingga ada potensi memerangi mereka begitu. Dikhawatirkan terjadi benturan horizontal. Yang uniknya adalah ini tampaknya merupakan test case ya European Union melalui Inggris atas Indonesia. Karena Indonesia merupakan masyarakat Muslim yang terbesar di dunia dan juga tampaknya jika Indonesia diam-diam saja, maka kebijakan ini dapat dirujuk ke bagian dunia yang lain. Saya melihat pemerintah Inggris juga kurang riset, juga kurang sensitif. Baik. Misalnya kalau melihat laporan dari Pew Research Center tanggal 26 Juni tahun 2020, itu dikatakan ya, judulnya adalah The Global Divide on Homosexuality Persists. Tapi subjudulnya sangat menarik. But increasing acceptance in many countries also past 2 decades terjadi. Jadi kesimpulan dari lembaga riset Pew Center di Australia itu adalah dunia itu memang pandangannya berbeda atas homoseksualitas, tetapi selama 20 tahun terakhir itu gelombang dukungan itu sudah semakin menaik. Misalnya diambil contoh di Inggris, gelombang dukungan tahun 2002 itu hanya 74%, tapi di tahun 2019 sudah naik ke 86%. Di Kanada tahun 2002 adalah 69%, tahun 2019 naik ke 85%. Jepang tahun 2002 dukungan atas LGBT ini 54%, tahun 2019 naik menjadi 69%. Di Korea Selatan dari tahun 2002 adanya 25%, tahun 2019 naik menjadi 44%. Ini menarik, karena di dalam dokumen yang 27 halaman ini juga diteliti bagaimana tingkat penerimaan negara atas homoseksualitas tersebut. Jadi misalnya Belanda menerima 92%, tidak menerima 8%. Kanada menerima 85%, tidak menerima 10%. Filipina ini unik, menerima 73%, tidak menerima 24%. Dan Indonesia ini yang paling menarik, menerima 9% dan menolak 80%. Jadi tampaknya Indonesia ini akan menjadi testing ground dari Inggris akan kemana kebijakan dia selanjutnya. Baik. Demikian pandangan saya, kurang Baik, riset iya. dan juga tidak sensitif.
Baik, Pak Reza, kita memang masih belum mendengarkan bagaimana pernyataan dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Kenapa kemudian Indonesia dengan data-data statistik tadi yang dikatakan oleh Pak Reza bahwa begitu banyak masyarakat yang menolak hal seperti ini, kemudian dipasang bendera itu begitu. Sementara negara-negara lainnya tidak, negara tangga kita seperti Malaysia dan Brunei. Apa dasarnya? Nanti mungkin Pak Reza bisa berikan pendapatnya, setidaknya mungkin prediksi mengenai hal ini, termasuk juga pandangan dari Pak Ustadz, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.